Guys, so ini ada pertanyaan yang cukup menarik kemarin di DM saya gitu ya. Ada yang bertanya, kok kenapa sih orang kaya itu nggak mau ngumpul sama orang miskin? Ya, jadi apakah karena frekuensinya beda? Apakah karena ngomongnya nggak nyambung? Atau karena sebab-sebab yang lain? Oke, so saya jelasin sebenarnya. Disclaimer dulu tapi ya, di sini saya akan menggunakan banyak sekali generalisasi orang kaya dan orang miskin dan sebagainya, hanya untuk membuat supaya ini lebih jelas aja. Oke, so gini, orang kaya, kenapa dia kaya itu dulu? Karena bagi orang kaya, duit itu penting. Satu, duit itu penting dan aktivitas yang menghasilkan uang itu penting. Nah, orang kaya itu suka making money. Sementara orang miskin, apalagi yang terjerat hutang dan sebagainya, duit itu nggak penting sebenarnya. Kecuali membebaskan dia dari jeratan hutangnya, iya. Tetapi bagi dirinya dia sebenarnya, itu nggak penting. Duit itu nggak penting. Sehingga aktivitas untuk making money, untuk menghasilkan uang, itu sebenarnya juga nggak penting bagi orang miskin. Makanya dia miskin. Karena dia nggak suka making money. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, contohnya aja. Kemarin saya renovasi kantor saya seperti itu. Banyak buruhnya, karyawannya, bukan buruh sih, ini ya, tukangnya, banyak tukangnya, tukang batu, tukang kayu, kaca, whatever gitu. Yang kalau Sabtu terima bayaran, seminggu kan dibayar hari Sabtu, minggunya kemudian libur, Seninnya mereka nggak masuk, duitnya masih ada. Begitu duitnya sudah nggak ada, Selasa dia masuk. Itu bolak-balik tuh saya sampai komplain, ini kenapa Senin pada libur, bukannya Senin masuk ya? Dan kontraktor saya cuma bilang, ya gitu itu bro, gimana lagi, tahulah orang-orang kayak begini. So itu digeneralisasi bahwa ya kalau duitnya ada, mereka nggak ngelakuin apa-apa. Ya kalau duitnya habis, mereka baru ngelakuin itu. Nah, orang miskin itu kalau Anda lihat di sosial media selalu ngata-ngatain orang kaya. Udah kaya kok masih jualan kelas, udah kaya kok masih dagang, udah kaya kok masih ini. Karena di kepala mereka, goal mereka itu goalnya itu bukan duit sebenarnya, tetapi freedom. Duit itu untuk freedom. Kayaknya bukannya itu yang benar ya, Den? Jangan salah. Orang kaya itu sudah freedom. Ya, mau jalan-jalan kapanpun bisa. Tetapi kenapa sih mereka tetap bekerja? Bahkan ketika jalan-jalan pun, di otak mereka itu isinya kerjaan. Saya kalau sudah jalan-jalan, di kepala saya tetap kerjaan. Coba, yuk komen di kolom ini ya, di tempat komen ya. Kalau buat Anda yang duit itu penting, Anda mau liburan kayak gimana pun, itu tetap aja mikirin kerjaan. Karena memang suka banget dengan kerjaan. Bukan karena duitnya itu hanyalah side effect dari aktivitas making money-nya tadi. Jadi duit itu bukan tujuannya. Ini cuman saya tuh suka kerja, saya suka creating. Saya create Rebelio, saya nulis buku, saya sekarang bikin Brain Boost karena saya suka. Kalau misalkan disuruh Dan, lu stop semuanya, nggak usah ngapa-ngapain, hidup kok saya. Problemnya abis itu saya mau ngapain? Di pinggir pantai. Men, Anda nggak tahu ya, di pinggir pantai sehari 2 kali oke. Begitu seminggu bosennya setengah mati. Itu yang saya rasakan. Sehingga buat orang-orang kaya saya itu benar-benar suka sama aktivitasnya, making money, kerja, bangun bisnis, bangun sesuatu, menciptakan sesuatu yang baru itu saya sangat suka sekali. Sementara, nah orang miskin tadi nggak suka. Terus, loh Dan, nggak mungkin lah ya, kita ini kan butuh, semua orang butuh duit, jadi pasti penting. Oh jangan salah. Kalau Anda sedang berjalan di pinggir jalan, terus tiba-tiba dikejar anjing, dan Anda lari, karena dikejar anjing, lari takut digigit. Pertanyaan saya, apakah Anda suka lari? Jawabannya juga enggak, karena begitu anjingnya belok, hilang, Anda berhenti. Itu yang dilakukan sama orang miskin. Kalau orang yang suka lari, itu nggak usah ada anjing, bangun pagi, tiap pagi, bangun itu jam 5 pagi, jogging dulu, baru ngantor. Itu namanya suka lari. Bukan lari karena ada yang ngejar. Nah, kalau kita melihat orang miskin, oh ini kan kita kerja keras, lu jangan salah, dan ini kita sudah kerja keras. Lu kerja keras karena lu kepepet. Kalau nggak kepepet, ya nggak kerja keras. Makanya kalau kita lihat ya, rutinitas banyak orang ya, sekolah, ya kan, kita kan semua sekolah tuh, sekolah, habis itu kuliah, ya kan, habis kuliah, ngelamar kerjaan. Nah begitu ngelamar kerjaan nggak dapet, kayak sekarang kondisi Indonesia kayak begini, banyak sekali lamaran nggak keterima, kemudian nganggur. Maka kalau ditanya, kenapa lu nganggur? Udah ngelamar, udah 3 bulan ngelamar nggak diterima, ya udahlah gitu, nganggur. Nah ini orang yang di kepalanya value uangnya itu nggak penting ya, jadi uang tidak menjadi prioritas di kepalanya dia. Kalau orang yang uang menjadi prioritas di kepalanya dia, begitu tidak keterima dan nganggur, itu nggak enak. Yang dia lakukan apa? Yang dilakukan, wah teman-temannya didatengin, lu punya barang apa? Gua jualin. Ibu-ibu rumah tangga coba, ada yang nganggur aja, tetapi ada juga ibu rumah tangga yang apapun dijualin, barang temannya dijualin, MLM diambil, habis itu ini diambil, arisan jualan, pokoknya jualan karena dia suka making money. Itu di kepala dia, uang itu penting. Anda akan menemukan sebenarnya bagi orang-orang yang uang itu penting dan uang tidak penting itu kelihatan dari aktivitasnya. Karena value itu adalah di mana Anda spend your time, money, and energy. Jadi ketika Anda fokusnya di situ, activity Anda di situ,
energi yang ada di situ itu menunjukkan value Anda. Akan kelihatan banget ketika Anda tidak berusaha ngapa-ngapain. Misalnya, yang si istrinya kerja keras, suaminya main ayam, main burung misalkan, ayam begitu. Itu jelas suaminya tidak punya value money. Istrinya punya value money. Tetapi belum tentu istrinya juga punya value money sih. Karena kerja keras bukan karena suka, tapi karena kepepet. Pertanyaannya, kalau value itu beneran ada, ketika disuruh diambil, oke, lo nggak kepepet nih, mau nggak? Santai-santai aja. Kalau dia mau, berarti value money-nya kurang. Ya, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, why? Kenapa seseorang bisa punya value money-nya itu rendah? Kenapa bisa value money-nya itu tinggi? Nah, biasanya begini. Ketika bayi baru lahir, dia tidak memiliki belief atau value atau apapun itu, nggak ada program di kepalanya. Polos-polos aja. Ya, bayi baru lahir ya cuma bisa nangis. Lapar nangis, pipis nangis, ya kan? Nah, ketika dia beranjak dewasa, selalu ada program-program yang masuk dari kejadian-kejadian. Dan banyak hal, money value-nya itu bisa rendah karena salah satu kejadian di hidupnya itu cukup traumatik. Misalnya, orang tuanya bertengkar karena uang dan akhirnya pisah. Sehingga di kepalanya dia, uang ini yang merusak keluargaku. Sehingga uang ini jahat. Uang ini nggak penting. Yang penting adalah keluarga. Aku sekarang kehilangan ayah, kehilangan ibu. Apapun itu, keluargaku pecah karena uang. Jadi yang hilang ini, itu yang nilainya tinggi, uangnya jadi nilainya rendah. Orang-orang kayak begini, ketika dihadapkan pilihan misalnya, diajak teman untuk nongkrong-nongkrong versus ada proyek lagi mau masuk, dia akan galau, kemudian dia akan milih teman. Karena apa? Dia ngomongnya, kalau aku ngejar uang, nanti aku dikatain sombong sama teman-temanku. Jadi dia memprioritaskan teman-temannya. Itu ketika value teman di atas value uang. Sehingga ketika problemnya ini muncul, ketika keluarga lebih penting, teman lebih penting, freedom lebih penting, dan sebagainya ini muncul di atas dan value uangnya ada di bawah, problem muncul. Sehari kok kayaknya nggak cukup ya waktuku ya. Mesti ngurusin ini. Bukan nggak cukup sebenarnya, karena salah prioritas, uangnya di bawah. Jadi ketika value yang lain ini pada muncul di dalam kehidupan sehari-hari, teman ngajakin ini, keluarga ngajakin itu, dan sebagainya ini muncul, maka aktivitasnya akan ke sana, bukan making money. Tapi orang yang benar-benar value-nya making money, dia akan memprioritaskan making money. Jadi ketika diajak teman nongkrong, gue sibuk bro, lagi ada proyek. Dikatain sombong, bodo amat, karena nggak penting buat dia. Karena uangnya lebih penting. Dikatain sombong sama teman, itu nggak penting. Karena, value-nya berbeda. Jadi kalau Anda di sini merasa, loh, value-nya dikatain sombong sama teman, nanti dijauhin teman-teman. Kalau Anda masih ngomong kayak begitu, berarti value teman Anda lebih tinggi daripada value money. Tetapi orang yang value money-nya lebih tinggi, maka dia akan bilang, ini proyek sekali-sekalinya datang nih. Kalau teman sampai ninggalin, ya berarti dia bukan teman yang baik. Biarin aja sekalian hilang. Ini kesempatan buat hidupku nih. Nah, itu perbedaan value. Jadi bukan benar salah, tetapi urutan pentingnya value uang di otak atau enggak. Nah, tadi kita balik ya. Why-nya, karena ada kejadian, ada traumatik sehingga uang itu jadi lebih rendah. Terus di keluarga kalau ngomongin duit itu tabu. Terus kalau nonton sinetron, selalu yang kaya menindas yang miskin. Sehingga di kepala itu ditanamkan bahwa jahat nih, uang itu jahat, uang bikin orang sombong, korupsi, menindas dan sebagainya. Kemudian, di berita TV juga sama, ngomongnya juga sama. Kira-kira ini korupsi lah dan sebagainya, ya kan? Jadi sehingga akhirnya value ini jadi turun, value money jadi turun. Nah, ini jadi problem. Nah, terus solusinya apa? Solusinya adalah kalau memang Anda merasa bahwa kok doronganku untuk menghasilkan uang atau money making activity ini rendah, maka value uang ini perlu ditingkatkan. Uang dijadikan penting di kepala. Karena kalau nggak penting, nggak akan ngejar, akan santai-santai aja. Ya. Nah, pakai apa? Pakai Brain Boost Core Money Value. Beda sama sekali sama Money Magnet. Money Magnet itu goalnya adalah untuk membuat Anda bersyukur dan duit datang dengan mudah, tetapi tidak membuat Anda bergerak mengejar duit. Sementara kalau Core Money Value memprogram otak supaya apa? Uang jadi penting. Sehingga Anda mau mengejar uang. Nah, kemudian ada yang nanya, Dan kalau gitu bahaya dong ya kalau misalkan uang lebih penting daripada agama atau uang lebih penting daripada keluarga. No, caranya bukan begitu cara mikirnya. Cara mikirnya adalah kalau ada uang, ini agama itu penting. Kalau ada uang, uangnya dicantelin ke agama. Anda bisa sedekah lebih banyak lagi. Kalau keluarga dikasih duit, keluarga bisa apa? Anda bisa ngajak jalan-jalan, Anda bisa ngajak keluarga untuk umroh, untuk apapun itu, vacation dan sebagainya. Jadi bukan digantikan, tetapi di-expand. Nah, itu program yang ada di dalam Brain Boost Core Money Value.
Jadi Anda udah tahu ya jawabannya sekarang ya, kalau misalkan orang miskin selalu ngata-ngatain orang kaya, karena memang berbeda aja value-nya. Karena bagi orang miskin itu nggak penting. Duit itu sebenarnya nggak penting, yang penting kan freedom. Jadi kalau misalkan sudah kerja, ya freedom, yang didapat freedom. Kebalik ya, orang kaya sudah freedom pun mikirnya adalah ketika freedom, ini making money-nya lewat mana ya? Beda hal, beda value, beda pandangan, beda perspektif sama sekali. So, hopefully video ini menjelaskan buat Anda ya apa bedanya orang miskin dan orang kaya, kenapa mereka sulit gitu ya untuk ngobrol bersama karena value-nya berbeda. Alright, so buat Anda yang mau brain boost core money value, langsung aja klik link di komen atau di deskripsi, langsung aja install aplikasinya dan langsung download di situ. Alright, so thank you so much for watching, see you in the next video. Bye bye.